dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Apa tuh? Jajan. Gantian aku ya. Let's go. 11 nih. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hah? Palembang. Selamat datang di Kelana episode 2. Sebuah perjalanan mengenali lingkungan bareng anak muda dari seluruh penjuru provinsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Setelah berpetualang di Jambi, episode kedua kali ini tim Kelana akan menjelajahi Palembang dan sekitarnya. International Airport, welcome to Palembang. Kami sudah sampai di Dari Palembang, tim Kelana menggunakan transportasi darat menuju Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan untuk melaksanakan kegiatan. Di episode kedua ini, tim Kelana diajak menelusuri stasiun perusahaan gas negara atau PGN Pagar Dewa untuk melihat peran industri migas serta dampak sosial dan lingkungan yang dihadirkan. Kita dari Paubrin, nah ini kita yang menjalankannya yang ini sebagian untuk menjaga kestabilan gas. Hari pertama kegiatan dimulai dengan agenda mengunjungi kawasan operasional. Di visit kali ini aku belajar tentang infrastruktur energi, bagaimana pentingnya gas bumi ini, perannya sebagai energi yang ada di Indonesia, dan juga fun fact-nya adalah industri ini tidak mengeluarkan limbah sama sekali. Jadi peran gas bumi ini sangat penting dalam transisi energi yang lebih berkelanjutan nantinya. Kalau gas LPG di rumah, kenapa sering ada ledakan? Itu kan butan propan. Ya makanya lebih berat. Ketika dia ada kebocoran, dia akan kumpul di satu titik di bawah. Banyak hal-hal yang aku ketahui, terutama tentang peran migas ya di Indonesia seperti apa, bagaimana negara, terkhususnya Pertamina Gas Negara itu berkontribusi ya untuk menjaga kestabilan energi di Indonesia. Selama mengunjungi area ini, kita diajak untuk melihat langsung ruangan khusus yang digunakan untuk memantau dan mengoperasikan seluruh aktivitas stasiun ini. Ini agak mirip ya dengan mesin pesawat juga. Ada di satu turbon, ada di Magelang. Kelana 2 ke Pagar Dewa. Let's go! Nah teman-teman, aku mau makan jabu di tempat konservasi keanekaragaman hayati yaitu Arboretum yang dikelola oleh PGN Pagar Dewa. Bener ya, tapi dimakan ya. Bawaannya dimakan ya. Maaf. Setelah menelusuri stasiun Pagar Dewa, tim Kelana melanjutkan perjalanan untuk melihat berbagai program sosial yang hadir dan tumbuh bersama masyarakat sekitar area stasiun ini. Salah satunya yaitu pembibitan dan okulasi pohon karet. Ini gimana sih itu cara ditarik. Ngeri banget guys.
Jadi kemarin kita sempat ke tempat pembibitan pohon karet di mana disebutnya okulasi. Jadi kita mengambil mata tunas dari pohon yang memiliki kualitas baik, kita ambil mata tunasnya dengan mensayat mata tunas, kita ambil kulitnya dan ditempelkan ke bibit yang baru tumbuh. Di sini, tim Kelana tidak hanya melihat, tetapi juga diajak langsung belajar cara okulasi yang benar untuk memastikan kualitas tanaman dapat tumbuh dengan baik. Jadi sekarang aku lagi okulasi, di mana pengambilan mata tunas kayak gini buat dipindah ke pohon lain agar pohonnya lebih unggul. Oke, jadi aku kebetulan dapat yang keras banget dan ini tuh kayak out of the box ya, out of my mind gitu buat ngituin ini. Buat nyari mata juga. Ya. Guys, bisa! I'm so proud of myself. Oh my god. Asik, bisa guys. Sekali lagi. 3 putaran lagi tuh. Bagi Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati, okulasi menjadi salah satu cara untuk menjaga kualitas tanaman, meningkatkan produktivitas, dan mendukung keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Disungkukan kayak gini aja udah bisa, gak apa-apa. Pendekar Dewa! Selesai dari okulasi, tim Kelana melanjutkan perjalanan untuk belajar menyadap karet langsung di kebunnya. Kalau untuk yang paling berkesan adalah ketika aku nyadap karet, teman-teman. Jujur aku belum pernah tuh melaksanakan kegiatan nyadap karet sebelum-sebelumnya dan terjun langsung ya di lapangan. Terus aku melihat bahwa petani yang benar-benar udah terlatih gitu ya untuk menyadap karet gitu ya, itu keren banget. Dan waktu aku coba itu susah banget, teman-teman. Ini keren terus. Iya dong, makasih ya. Wah, mantep. Nah, jadi teman-teman, aku lagi nyadap pohon karet atau bahasa daerahnya nako. Baru ini second try, nggak sih third, dan udah mulai bisa ya. Udah mulai, nggak nulang, nggak sampai dalam. Bagi banyak daerah di Indonesia, perkebunan karet menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan bagi warga sekitar loh. Di-squeeze dong sama dia. Di-squeeze dong sama dia. Nah, nggak apa-apa itu nanti di anu. Perjalanan berlanjut menuju budidaya cabai yang dikelola oleh masyarakat sekitar nih. Aku baru tahu ternyata pas metik cabai itu ada triknya juga, ada teknik. Jadi kayak cabainya itu harus dipetik ada tangkainya, nggak boleh full buahnya aja gitu. Oke, ini kegiatan kami memetik cabai. Terus katanya yang paling banyak dapat degan, makanya aku lagi lomba. Udah dapat berapa nih? Gak tahu nih. Semoga aku bisa mengumpulkan 5 kilo hari. 5 kilo. Sebagai salah satu komoditas hortikultura utama di Indonesia, cabai berperan dalam menjaga pemanfaatan lahan pertanian tetap produktif sekaligus mendukung keberlangsungan ekosistem pertanian. Ya walaupun adalah hijau-hijaunya dikit, ketarik ya, maaf, izin. Hai guys. Halo. Kita abis cabut-cabut cabai. Ini guys, hasil dari cabut-cabut cabai kami betul. tadi. Seger banget cabainya lo, lihat tuh. Ini langsung hap juga bisa nih. Cabai rawit. Nggak boleh ya, takutnya habis disemprot ya. Jadi Iya. kalau habis cabut cabai harus dicuci dulu. Iya. Bener banget. Jadi genis. Nih guys. Setelah puas dengan flora dan manfaatnya, hari berikutnya kita lanjut untuk belajar tentang fauna.
Kali ini, tim Kelana mengunjungi tempat budidaya madu Lebah Kelanceng. Nah, ini salah satu program binaan kepedulian PGN di dalam meningkatkan pengembangan masyarakat atau istilah sekarang itu community development. Jadi apa yang dialami kami sebagai pembudidaya? Hari ini aku mengunjungi budidaya lebah kelanceng dan aku baru tahu juga kalau misalnya lebah kelanceng itu beda sama lebah yang biasanya. Dan lebah kelanceng ini juga lebih friendly daripada lebah biasanya karena mereka tuh sama sekali nggak ngegigit kita, sama sekali nggak nyengat kita gitu. Jujur takut. Ini namanya setup. Jadi cara manennya kayak gini. Ini sama sekali nggak nyengat. Untuk rasa madu kelancengnya sendiri itu beda juga sama madu biasanya. Kalau madu kelanceng ini lebih ada rasa asemnya dikit gitu. Jadi mungkin untuk yang nggak terlalu suka manis, ini cocok banget karena manis dan asemnya itu setara gitu. Rasanya gimana? Ya asam-asam gitu. Gue udah nyobain dia di bolongan. Enak. Jadi kita lagi makan Propolis. Zat lengket dari getah-getah yang diolah sama lebahnya ini. Iya. Jadi nggak ada rasanya guys, tapi lengket-lengket gitu. Iya sih lengket. Kayak permen karet. Iya benar. Ini bipolen Pak. Iya. Ini aku makan bipolen nih. Harus taste. Gimana? Manis. Asam. Pak acem Pak. Iya. Asli kayak permen Pak. Iya. Menariknya, dengan tubuh yang kecil, lebah kelanceng mampu menjangkau beragam jenis bunga untuk membantu proses penyerbukan. Aktivitas ini berkontribusi penting terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan lingkungan. Setelah memanen madu secara langsung, kita juga diajak untuk mencicipi produk UMKM yang diproduksi oleh masyarakat sekitar nih. Mulai dari jamu kunyit, teh telang, hingga olahan keripik bawang. banget. Endol. Tadi soalnya di sana belum seperti ini. Kami baru aja memanen madu kelanceng dari Desa Pinaan Pertamina Gas Negara. Gimana nih teman-teman? Seru banget. Seru guys. Banget kita juga jadi tahu pengetahuan baru Iya, guys. betul. Yang rasanya gimana tadi? Rasanya tuh beda sama madu yang biasanya Iya, ya betul. kan. Ini kayak Iya. manis asem gitu. Manis asem gitu, seru. Terus kita nyobain pakai pipet sendiri, kita coba ambil sendiri. Itu seru banget. Kalau Miko gimana Kalau tadi? aku tadi sempat nyobain propolis. Propolis tuh kayak getah, kenyal, kayak kalau dimakan kayak permen karet. Iya, lengket tapi dia nggak ada rasanya. Oke deh, habis ini kita mau kemana nih teman-teman? Kita mau ke Danau Kemiri. Kita sekarang udah di depan Danau Kemiri. Kira-kira ada kemirinya nggak ya? Iya. Ayo kita lihat yuk. Ayo guys. Danau Kemiri, ayo. Perjalanan tim Kelana membawa kami ke Danau Kemiri, tempat di mana upaya menjaga lingkungan berpadu dengan hadirnya ruang wisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi yang paling terkesan menurut saya sendiri yaitu adalah bisa mengunjungi yaitu Danau Kemiri nih teman-teman. Kita mau naik perahu karet. Melalui keberadaan Danau Kemiri, kawasan ini tidak hanya menghadirkan ruang hijau dan habitat alami, tetapi juga mendukung kualitas lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Sekarang kita ada di Danau Kemiri buat penampungan air buat warga sekitar di sini. Apalagi kalau ada karhutlah itu sangat membantu karena damkar ngambilnya sebelum ada danau ini bisa sampai 1 jam. Adanya danau ini hanya 15 menit. Jadi warga sangat terbantu. Aku lagi di Danau Kemiri. Di sini itu tempat wisatanya di Desa Pagardewa. Nah, katanya nantinya akan dibuat kolam renang di sini untuk hiburan warga-warga di Pagardewa ini. Capek guys, aku lagi
sekarang kita lagi ngelihat Muni ketakutan. Iya, mau jangan gitu, jujur. Nggak usah gitu. Oh iya. Nggak usah gitu. Udah mau nyampe. Perjalanan tim Kelana kali ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap energi yang menggerakkan kehidupan, terdapat upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Kelana ini, pandangan aku mengenai industri migas jujur sangat berubah. Apalagi pas aku kunjungi PGN Pagar Dewa ini, ternyata mereka itu bukan cuma bahas tentang energi dan operasionalnya, tapi juga mereka fokus pemberdayaan lingkungan. Selain itu juga ke community-nya, jadi mereka juga community development. Di sini aku juga belajar bahwa ada peraturan Menteri Industri di mana setiap industri bertanggung jawab untuk melindungi lingkungannya dan juga memberdayakan masyarakat sekitarnya agar masyarakat di sekitarnya itu tidak tertinggal. Saya ngerasa senang banget bisa ketemu sama teman-teman. Kita di sini semuanya bisa berteman dengan baik, kita juga bisa sharing satu sama lain gitu. Dengan adanya peraturan Menteri Industri ini, saya berharap agar semakin banyak industri di Indonesia yang juga peduli terhadap lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar. Mau gimana pun kita harus ngerawat bumi dari sekarang agar generasi ke depan juga bisa merasakan hal yang kita rasakan. Kita harus lebih peduli terhadap lingkungan karena masa depan bumi ada di tangan kita. Kita harus bisa beradaptasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan agar apa? Generasi kita selanjutnya bisa merasakan hal yang sama seperti kita.